Di sebuah sudut kota Medan yang padat dan riuh, hiduplah seorang pria bernama Andi. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya selalu tampak letih, seolah menanggung beban dunia. Ia tinggal di sebuah rumah kayu reyok yang berdiri di pinggir sungai keruh, di mana setiap hujan deras membuatnya khawatir rumah itu akan hanyut. Pekerjaannya sebagai buruh angkut di pasar tidak memberinya cukup penghasilan, namun ia tetap menjalaninya dengan tabah. Ia percaya bahwa sekeras apapun hidup menghimpit, menyerah bukan pilihan. Namun, di balik senyum pasrahnya, ada kerinduan mendalam untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu sejak lahir. Andi bukan pria bodoh, hanya saja nasib seakan selalu memunggunginya. Pendidikan yang minim dan kerasnya hidup membuatnya cepat dewasa. Ia kehilangan kedua orang tuanya di usia belia akibat kecelakaan lalu lintas, memaksanya bertahan hidup seorang diri. Kenangan tentang masa kecilnya samar, hanya tersisa bayang-bayang malam-malam kelam saat ia tidur beralaskan kardus di terminal bus, menahan lapar dan dingin. Namun semua luka itu menjadi bagian dirinya, mengajarinya arti bertahan meski tanpa harapan. Suatu pagi, saat gerimis tipis membasahi atap seng rumahnya, Andi berjalan ke pasar dengan langkah berat. Hujan membuat tanah becek, dan sepatunya yang sudah robek tak mampu menahan air masuk. Di tengah lalu lalang pedagang yang sibuk membereskan lapak, ia melihat seorang wanita muda kesulitan menurunkan kardus besar dari mobil mewah berwarna hitam. Tanpa berpikir panjang, Andi berlari dan membantu wanita itu, meski bajunya basah kuyup terkena cipratan air. "Terima kasih, Bang," ucap wanita itu sambil tersenyum tulus. Wajahnya cantik, rapi dalam balutan blazer mahal. Namanya Melisa. Andi tersipu, tak terbiasa diperlakukan ramah oleh orang sekelasnya. "Nggak apa-apa, Mbak, sudah biasa saya angkut barang berat." Namun matanya menatap wajah Melisa lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu dalam senyum itu yang terasa hangat di tengah dinginnya pagi. Melisa ternyata anak pemilik toko sembako terbesar di pasar itu. Tak seperti yang lain yang memandang Andi sebelah mata, Melisa malah sering mengajaknya bicara setiap kali mereka bertemu. Mereka berbagi cerita singkat tentang cuaca, harga bahan pokok, hingga kehidupan pasar yang keras. Perlahan, hubungan mereka tumbuh tanpa mereka sadari. Meski dunia mereka berbeda jauh, ada sesuatu dalam diri Andi yang membuat Melisa tertarik, ketulusan yang langka. Namun, tidak semua orang memandang hubungan mereka dengan ramah. Para pedagang mulai berbisik-bisik di belakang Andi. "Lihat tuh, buruh pasar naksir anak orang kaya," sindir seorang pedagang buah sambil tertawa sinis. Tapi Andi pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ia tahu dunia memandang kelas sosial lebih tajam dari pedang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari rasa malu. Ia merasakan harapan. Di malam hari, Andi duduk di tepi sungai, memandangi bayangan rembulan yang pecah di permukaan air keruh. Ia berpikir tentang Melisa, tentang tawa kecilnya yang menghangatkan hari-hari beratnya. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada rasa takut yang tak bisa ia enyahkan. "Apa mungkin seorang seperti aku punya tempat di hidupnya?" gumamnya pelan. Tapi harapan itu sudah tumbuh, dan seperti api kecil di tengah badai, ia berjuang untuk tidak padam. Hubungan Andi dan Melisa berkembang jauh melampaui dugaan siapapun. Di sela-sela kesibukan pasar yang riuh, mereka menemukan ruang kecil untuk saling mengenal. Melisa, yang selama ini hidup dalam dunia penuh kemewahan dan batasan keluarga, merasa ada kebebasan saat bersama Andi. Sementara Andi, yang terbiasa dipandang rendah, merasakan arti dihargai. Cinta itu tumbuh dalam diam, tak peduli dengan perbedaan dunia yang mereka pijak. Namun, seperti badai yang selalu datang setelah tenang, kabar hubungan mereka akhirnya sampai ke telinga keluarga Melisa. Tuan Surya, ayah Melisa, adalah pria keras kepala yang memegang prinsip keluarga seperti hukum besi. Ia percaya bahwa status sosial adalah segalanya. Saat Melisa memperkenalkan Andi sebagai kekasihnya, ruang keluarga itu mendadak dingin. Tuan Surya memandang Andi seolah ia bukan manusia, melainkan sampah kota.
Anak pasar, buruh angkut, itu pilihanmu. Suaranya menggelegar, membelah keheningan ruangan. Melissa menunduk, menahan air mata, namun tetap tegas. Papa selalu bilang, kebahagiaan yang utama. Aku bahagia bersamanya. Namun, kebahagiaan itu tidak ada artinya di mata Tuan Surya. Ia memandang Andi dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendesis, kau pikir cinta cukup? Bagaimana kau menghidupi anakku? Dengan upah harianmu yang bahkan tak cukup untuk beli nasi sebulan. Andi mengepalkan tangan, menahan rasa malu dan marah yang menggelegak dalam dadanya. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi apa yang bisa ia katakan? Fakta itu telah menghantam harga dirinya. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan Melissa, ada kekuatan lain yang muncul. Saya mungkin miskin, Pak, tapi saya mencintai Melissa, dan saya akan berjuang untuk membuatnya bahagia, katanya, suaranya bergetar, tapi penuh keteguhan. Kata-kata Andi tak mengubah pendirian Tuan Surya. Namun, Melissa berdiri di sisinya. Ia menolak menyerah pada tekanan keluarganya. Meski harus menentang ayahnya, Melissa tetap memilih Andi. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung, tapi jauh dari impian Melissa tentang hari bahagianya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada restu keluarga. Hanya sebuah pernikahan sederhana di aula kecil, dengan kursi plastik dan bunga plastik sebagai dekorasi seadanya. Hari itu, Andi menatap Melissa yang berdiri di sampingnya, cantik dalam kebaya putih sederhana. Di balik kebahagiaan itu, ia merasakan beban berat di pundaknya. Ia kini tak hanya menanggung dirinya sendiri, tapi juga wanita yang ia cintai. Namun, suara sumbang terus mengikuti mereka. Di belakang punggungnya, bisik-bisik penuh hinaan terus bergema. Beruntung sekali anak pasar itu dapat istri kaya. Pasti hidupnya enak sekarang, kata orang-orang. Tapi Andi tahu, kenyataan jauh dari kata enak. Pernikahan mereka adalah awal dari perjuangan berat, bukan akhir bahagia seperti dongeng. Tuan Surya memutuskan hubungan dengan Melissa, dan segala bantuan finansial dihentikan. Mereka tinggal di rumah kecil Andi, berjuang membangun hidup dari awal. Melissa, yang terbiasa dengan kemewahan, mulai merasakan kerasnya hidup tanpa fasilitas. Meski ia mencoba bertahan, setiap kali hujan turun dan atap bocor, atau saat nasi harus dihemat hingga akhir minggu, ia tak bisa menahan air mata. Di sisi lain, Andi merasa bersalah. Ia melihat Melissa menderita dalam kehidupan yang jauh dari apa yang layak ia berikan. Malam-malamnya dihabiskan dalam diam, memandangi atap reot sambil bertanya dalam hati, apakah aku membuatnya sengsara? Apakah cinta saja cukup? Bisikan itu mulai tumbuh dalam pikirannya, memperkuat perasaan rendah diri yang selama ini coba ia kubur. Ia ingin lebih. Ia ingin membuktikan pada dunia, pada Tuan Surya bahwa ia pantas. Namun, ia tak tahu bahwa ambisi itu akan membawanya ke jalan yang gelap. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Andi dan Melissa. Hidup dalam keterbatasan mulai mengikis kebahagiaan kecil yang dulu mereka rasakan. Andi merasa seperti bayang-bayang di rumahnya sendiri, terjebak dalam perasaan bersalah yang tak kunjung padam. Ia melihat Melissa tersenyum, namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Pernah suatu malam, saat hujan deras membasahi atap seng yang bocor, Andi terbangun dan mendapati Melissa menangis dalam diam, memeluk bantal seolah mencari kehangatan yang tak ada. Hatinya mencelos. Ia merasa gagal sebagai suami. Desakan hidup memaksanya bekerja lebih keras. Ia menjadi buruh serabutan, mengangkut barang di pagi hari, menjadi sopir angkot di siang, dan menarik becak sewaan hingga larut malam. Namun, sekeras apapun ia berjuang, kebutuhan rumah tangga selalu melampaui penghasilannya. Melissa mencoba membantu dengan membuka warung kecil di depan rumah, tapi penghasilan itu tak cukup menutupi tagihan yang terus menumpuk. Di tengah semua kesulitan itu, Andi mulai merasa terpojok. Ia teringat kata-kata Tuan Surya yang terus bergema di kepalanya, kau tak akan pernah cukup untuk anakku. Pada suatu malam saat ia pulang larut dalam keadaan basah kuyup karena hujan,
Andi bertemu seorang pria tua yang duduk di tepi jembatan tua dekat sungai. Pria itu tampak aneh, mengenakan kain lusuh dan memegang tongkat panjang. Tatapannya tajam menembus gelap malam. "Berat hidupmu, nak?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Andi mengangguk pelan, terlalu lelah untuk menutupi penderitaannya. "Kadang saya merasa, dunia ini memang gak adil," gumamnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Adil dan tidak adil itu soal kekuatan. Yang kuat mengambil, yang lemah bertahan. Tapi ada jalan pintas untuk mengubah hidupmu selamanya." Ia membuka kantong lusuh di sampingnya dan mengeluarkan secarik kertas kuno yang penuh simbol asing. "Namaku Pak Raga, aku bisa memberimu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan, tapi ada harga yang harus kau bayar." Andi menelan ludah. Bagian dirinya ingin menolak dan pergi, tapi godaan itu terlalu kuat. Ia membayangkan Melisa hidup dalam kemewahan, tidak lagi tidur dalam rumah bocor, tidak lagi harus berjualan hanya untuk sekedar bertahan. "Apa harganya?" tanyanya pelan, meski hatinya sudah tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Pak Raga menatapnya lama sebelum berkata dengan suara berat, "Kau harus menyerahkan yang paling kau cintai. Itu syarat mutlak untuk ritual ini." Andi tercekat, pikirannya dipenuhi wajah Melisa, lalu bayangan tentang anak yang selalu ia impikan. Ia menggenggam kertas itu, berdiri tanpa berkata apa-apa, dan berjalan pergi. Namun, dalam setiap langkah pulangnya malam itu, tawaran Pak Raga berputar-putar di kepalanya, berdesing lebih keras dari suara hujan yang menetes di atap seng. Apakah cinta saja cukup jika kemiskinan membuatnya menderita? Pikirnya, dan dalam hening malam itu, benih kegelapan mulai tumbuh dalam hatinya. Malam itu hujan turun deras, membasahi kota Medan hingga sudut-sudut gang sempit terendam air. Di dalam rumah kecil yang bocor, Andi duduk termenung, menatap secarik kertas lusuh pemberian Pak Raga yang kini tergeletak di meja reyon. Melisa tertidur di sudut ruangan, wajahnya pucat karena kelelahan, sementara deru hujan seolah menjadi musik latar bagi pergolakan batin Andi. Kata-kata Pak Raga terus menggema di kepalanya, "Kau harus menyerahkan yang paling kau cintai." Andi memejamkan mata, berusaha menepis pikiran kelam itu. Namun, bayang-bayang tentang hidup mewah, rumah besar tanpa kebocoran, dan Melisa yang tersenyum bahagia tanpa beban hidup terus merayap dalam benaknya. Ia merasa seperti pria tenggelam yang meraih apapun demi bernapas. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengambil kertas itu dan membacanya lebih teliti. Di sana tertulis mantra kuno dan petunjuk menuju sebuah tempat terpencil di pinggiran kota, tempat di mana ritual itu harus dilakukan. Beberapa minggu kemudian, saat Melisa tengah tertidur lelap, Andi berjalan perlahan ke kamar bayi yang sederhana. Di sana, anak laki-laki kecil mereka, Asteris Arka Asteris, tertidur dengan damai, napasnya teratur dan bibir mungilnya bergerak seolah bermimpi indah. Andi berdiri membisu, hatinya tercabik antara cinta dan keputusasaan. Ia berlutut di samping ranjang kecil itu, air mata menetes tanpa ia sadari. "Maafkan ayah," bisiknya, sebelum akhirnya menggendong anak itu perlahan, memastikan Melisa tidak terbangun. Di bawah sinar bulan pucat, Andi tiba di hutan tua di pinggir kota, tempat Pak Raga sudah menunggunya. Udara malam terasa dingin dan lembab, penuh aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Di tengah-tengah hutan, sebuah lingkaran batu telah dipersiapkan. Pak Raga berdiri di sana, matanya kosong tanpa emosi. "Kau siap?" tanyanya datar. Andi mengangguk pelan, meski hatinya berontak. Ia meletakkan arka di tengah lingkaran batu, sementara Pak Raga mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti bisikan ribuan roh. Tiba-tiba, udara menjadi berat, angin berputar liar, dan cahaya bulan seolah meredup. Andi merasakan ada sesuatu yang ditarik dari tubuh anaknya, sesuatu yang hangat, suci, dan murni. Arka menangis keras, tangisannya menembus gelap malam, sebelum akhirnya sunyi. Saat angin berhenti dan keheningan kembali, sosok monyet besar dengan bulu keemasan muncul di tengah lingkaran batu, matanya merah menyala menatap Andi tajam.
Pak Raga tersenyum samar. Inilah pelayanmu. Ia akan membawakanmu kekayaan, tapi ingat, jiwa anakmu kini terikat padanya. Andi jatuh berlutut, dadanya sesak seolah baru saja menukar jiwanya sendiri. Ia ingin berteriak, ingin membatalkan semuanya, tapi sudah terlambat. Pak Raga telah menghilang dalam gelap, meninggalkan Andi sendiri bersama sosok monyet gaib itu dan kekosongan yang mulai menghantuinya. Keesokan harinya, Andi pulang membawa karung penuh uang tunai, emas, dan perhiasan. Ia berdiri di depan rumahnya, memandang Melisa yang menangis histeris karena kehilangan Arka. Ia ingin berkata jujur, ingin mengatakan semuanya, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan. Arka diculik, aku sudah mencari, tapi tak ada jejak. Melisa memeluknya sambil menangis, sementara di belakang punggung Andi, bayangan monyet berambut emas berdiri diam, mengawasinya dari kejauhan. Dan di saat itulah, kekayaan mulai mengalir deras ke hidup mereka. Tapi Andi tahu, kekosongan dalam hatinya tak bisa diisi dengan emas sebanyak apapun. Ia telah menukar bagian dirinya yang paling berharga untuk mimpi kosong yang kini perlahan berubah menjadi kutukan. Hanya dalam hitungan minggu, hidup Andi berubah drastis. Rumah reyot yang dulu bocor saat hujan kini telah berganti menjadi villa megah di pinggiran kota Medan, lengkap dengan halaman luas dan mobil mewah yang terparkir di garasi. Melisa tak henti-hentinya terkejut dengan perubahan ini. Ia menatap Andi dengan tatapan penuh tanya, tapi Andi selalu menjawab dengan kebohongan yang sama, aku dapat investasi besar. Hidup kita akhirnya berubah. Melisa tersenyum, namun di sudut hatinya ada ruang kosong yang tak bisa diisi kekayaan, ruang yang dulu dipenuhi tawa kecil Arka. Rumah mereka kini dipenuhi kemewahan, tapi sunyi. Melisa sering termenung di kamar anak yang kini kosong, masih penuh mainan Arka. Sementara Andi menenggelamkan dirinya dalam kekayaan yang datang tanpa henti. Uang mengalir seperti air, bisnis yang ia sentuh selalu sukses, dan barang-barang mewah berdatangan tanpa jeda. Namun, setiap kali malam tiba, Andi merasa ada sesuatu yang mengintainya. Ia sering mendengar suara langkah kaki kecil di koridor kosong, suara tawa anak-anak yang samar, atau kadang suara monyet yang menjerit pelan di kejauhan. Melisa mencoba membangun kebahagiaan baru, mengajak Andi untuk memulai lagi, bahkan menawarkan ide untuk mengadopsi anak lain, tapi Andi selalu menolak. Ia takut, bukan karena belum siap, tapi karena setiap kali ia memikirkan anak, wajah Arka yang terakhir ia lihat dingin dan pucat di tengah lingkaran batu muncul di pikirannya. Mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Ia terbangun tengah malam, berkeringat, dengan bayangan monyet bermata merah berdiri di sudut kamarnya. Namun, bagi dunia luar, Andi adalah pria sukses. Ia mulai menghadiri pesta elit, menerima undangan dari pengusaha besar, bahkan Tuan Surya yang dulu mencemoohnya kini memandangnya dengan bangga, meski tanpa pernah meminta maaf atas hinaan masa lalu. Aku salah menilai kau, Andi. Kau ternyata lebih dari yang kukira, katanya suatu malam saat makan malam keluarga. Andi hanya tersenyum hambar. Dalam hatinya, kalimat itu tak lagi berarti. Ia sudah kehilangan lebih dari sekadar harga diri, ia kehilangan bagian jiwanya. Tapi kekayaan yang tak wajar membawa keanehan. Beberapa karyawan Andi mulai melaporkan hal aneh di kantor barunya. Dokumen-dokumen yang berpindah tempat sendiri, suara tawa anak-anak di ruang kosong, bahkan ada yang melihat bayangan monyet melompat di atap gedung. Isu tentang kutukan mulai beredar, tapi Andi menepis semuanya. Ia tak ingin menghadapi kebenaran yang ia sendiri tahu, kekayaan ini bukan berkah, melainkan beban. Sementara itu, Melisa perlahan berubah. Kehilangan Arka menciptakan jurang antara mereka yang tak lagi bisa dijembatani oleh harta. Ia sering terlihat duduk di taman belakang, memandangi ayunan kosong yang tak pernah digunakan. Apa arti semua ini tanpa Arka? Bisiknya suatu malam. Andi tak mampu menjawab. Malam-malam Andi semakin dihantui rasa bersalah. Ia mulai melihat sosok Arka dalam mimpinya, berdiri diam dengan mata kosong, di samping sosok monyet bermata merah yang menggenggam rantai tipis yang terikat di pergelangan anak itu.
"Ayah, kenapa tinggalkan aku?" Suara itu lembut tapi mengiris hati. Andi terbangun, dadanya sesak seolah ada batu berat menimpanya. Kekayaan yang dulu ia impikan kini terasa seperti penjara. Ia punya segalanya, uang, kekuasaan, penghormatan, tapi hatinya kosong, dan kesunyian semakin keras berbisik di telinganya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini harga yang pantas untuk semua yang aku miliki sekarang? Dan, bisakah aku menarik semuanya kembali? Hari-hari Andi semakin gelap, meski cahaya kekayaan masih bersinar terang di sekitarnya. Setiap ruangan megah di rumahnya terasa dingin dan kosong. Melissa semakin jarang berbicara, lebih banyak menghabiskan waktu di taman belakang, memandangi ayunan kosong yang dulu ia beli untuk Arka. Namun, bukan hanya kesepian yang menghantui Andi, melainkan sosok Arka yang semakin sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata hampa, menggenggam rantai yang dipegang erat oleh sosok monyet bermata merah. Andi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia menghindari cermin karena setiap kali menatap pantulannya, ia melihat bayangan monyet kemasan berdiri di belakangnya, menatap dengan tatapan kosong tapi penuh ancaman. Di meja makan, ia sering mendengar suara sendok kecil beradu dengan piring, seolah Arka masih duduk di sana, makan bersama mereka. Melissa mulai memperhatikan keganjilan sikap Andi. "Kamu nggak baik-baik aja, kan?" tanyanya suatu malam. Andi hanya diam, takut kebenaran yang ia sembunyikan terucap. Hingga suatu malam, saat hujan deras membasahi kota, Andi mendengar suara tangis anak kecil dari lantai atas. Ia berlari panik, membuka pintu kamar Arka yang selama ini terkunci rapat. Namun saat ia masuk, yang ia temukan hanyalah ayunan kecil yang bergerak sendiri, berdecit pelan, dan di sudut ruangan, sosok monyet bermata merah berdiri, tatapannya menusuk ke dalam jiwa Andi. "Dia masih di sini," bisik suara gaib yang menggema di ruangan kosong itu. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Andi berlari keluar rumah di tengah hujan deras, menuju tempat di mana semua ini bermula, hutan tempat ia menyerahkan Arka. Ia berteriak memanggil Pak Raga, tapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Angin menderu, pohon-pohon bergerak, dan tiba-tiba Pak Raga muncul dari balik kabut. Sosoknya tampak lebih tua dan menyeramkan. "Kau datang terlambat, Andi. Jiwa anakmu telah lama terikat," ucapnya dingin. Andi jatuh berlutut di tanah becek, air matanya bercampur hujan. "Aku mohon, kembalikan Arka. Ambil semuanya, uangku, rumahku, apa saja. Aku cuma mau anakku kembali." Teriaknya putus asa, tapi Pak Raga hanya tertawa kecil. "Kau pikir dunia ini adil? Harga yang kau bayar bukan untuk ditukar kembali. Namun, ada satu jalan," katanya, matanya bersinar tajam. Andi mendongak, menatap Pak Raga penuh harap. "Apapun, aku akan lakukan. Jika kau benar-benar ingin membebaskan Arka, kau harus menukar jiwamu sendiri. Kau akan menjadi bagian dari dunia kegelapan ini, terikat selamanya, sementara anakmu bebas," jelas Pak Raga. Andi terdiam. Pilihan itu seperti hukuman terakhir, tapi juga satu-satunya harapan untuk membebaskan anaknya. Hujan turun semakin deras saat Andi berdiri perlahan. "Kalau itu harga yang harus kubayar, aku terima," bisiknya. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang basah oleh air mata dan hujan. Ia tahu, ini bukan tentang menebus kesalahan, melainkan tentang cinta seorang ayah yang terlambat menyadari nilai sejati dari kebahagiaan. Angin malam berhembus kencang saat Andi berdiri di tengah hutan, tubuhnya gemetar basah oleh hujan. Pilihan telah diambil. Pak Raga mulai melantunkan mantra kuno, suaranya bergema seolah ribuan roh ikut menyuarakan kutukan itu. Lingkaran batu di sekitar Andi bersinar merah darah, dan di tengah-tengah cahaya itu, sosok Arka perlahan muncul terlihat rapuh, tubuh mungilnya menggigil, namun matanya kini lebih hidup. Tapi di belakangnya, sosok monyet bermata merah berdiri tegap, cakarnya mencengkeram rantai yang masih terikat di pergelangan tangan Arka. Andi tak mampu menahan air mata saat melihat anaknya. "Arka, ayah di sini," teriaknya. Arka menoleh perlahan,
namun ekspresinya penuh kebingungan, seolah lupa siapa Andi sebenarnya. Pak Raga melanjutkan ritualnya, tangannya bergerak membentuk simbol-simbol di udara, dan cahaya merah kian membesar, menyelimuti Andi. Rasa panas luar biasa merayap ke seluruh tubuhnya, seolah darahnya mendidih, dan dalam sekejap, ia merasakan jiwanya mulai terpisah. Tiba-tiba, suara lembut Arka terdengar. "Ayah, aku takut." Kalimat sederhana itu menghantam Andi seperti petir. Dengan sisa kekuatannya, ia merobek lingkaran cahaya yang menahannya dan berlari menuju Arka. Tapi sosok monyet keemasan menghalangi jalannya, matanya membara penuh amarah. Tanpa pikir panjang, Andi menghadangnya, tubuh mereka saling berbenturan keras. Cakar tajam mengoyak bahu Andi, namun ia bertahan, berjuang melawan makhluk gaib itu demi anaknya. Darah bercampur hujan, menghitamkan tanah di sekitarnya. Pak Raga tampak terkejut melihat Andi melawan kekuatan ritual. "Bodoh, kau takkan menang melawan kutukan ini," teriaknya. Tapi Andi tak peduli. Dengan sisa tenaga, ia mencengkeram rantai yang menjerat Arka dan menariknya kuat-kuat. Monyet bermata merah mengerang keras, namun perlahan rantai itu retak, hingga akhirnya pecah. Arka terlepas dan jatuh ke pelukan Andi, tubuh mungilnya hangat meski hujan deras mengguyur mereka. Tapi kemenangan itu membawa harga mahal. Tubuh Andi mulai melemah, darah mengalir dari luka-lukanya. Arka memeluk leher ayahnya erat-erat. "Ayah, jangan pergi," bisik Arka, air matanya bercampur hujan. Andi tersenyum samar, meski rasa sakit perlahan melumpuhkan tubuhnya. "Ayah, sudah cukup, yang penting kamu selamat," jawabnya pelan. Pak Raga, yang menyadari kekuatannya mulai memudar, menghilang dalam kabut hutan, meninggalkan Andi dan Arka yang berbaring di tanah basah. Perlahan, hujan berhenti, dan cahaya bulan menembus celah-celah pepohonan, menerangi wajah Andi yang tampak damai meski penuh luka. Ketika pagi datang, Melisa menemukan mereka di tepi hutan. Arka masih memeluk ayahnya erat-erat, sementara Andi terbaring lemah, tapi hidup. Melisa menangis sejadi-jadinya saat melihat mereka. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi keluarga kecil itu, meski jejak kutukan masih membekas di hati Andi. Ia telah membayar harga termahal, tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tak pernah bisa dibeli dengan kekayaan. Setelah malam kelam itu, hidup Andi tak pernah lagi sama. Rumah megah dan semua kekayaan yang dulu ia kumpulkan perlahan menghilang, seolah ditelan waktu. Perusahaan-perusahaannya bangkrut satu persatu, aset-aset disita, dan ia kembali hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Medan. Namun, anehnya, Andi merasa tenang. Arka kembali ada di sisinya, tawa kecil anak itu kembali memenuhi ruangan-ruangan yang dulu sunyi. Tapi meski hidup tampak normal di permukaan, Andi tahu ada bekas luka yang tak akan pernah hilang. Tubuhnya kini lemah, sering merasa sesak dan pusing, bekas luka di bahunya tak pernah sepenuhnya sembuh. Melisa sering mengajaknya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan selalu nihil. "Kau sehat-sehat saja, Pak Andi," kata dokter berkali-kali. Namun Andi tahu, luka itu bukan luka biasa, itu adalah jejak kutukan yang masih melekat. Setiap malam, ia masih merasakan dingin yang merayap di tubuhnya, dan sesekali, di sudut matanya, ia menangkap bayangan monyet bermata merah yang mengawasinya dari kegelapan. Meski begitu, Arka tumbuh menjadi anak ceria seperti sedia kala. Ia seolah lupa semua kengerian yang pernah dialaminya. Tapi ada saat-saat tertentu, ketika ia bermain di taman belakang, Andi memperhatikan Arka berbicara sendiri, tertawa ke arah sudut kosong. "Arka, kamu ngomong sama siapa?" tanya Andi suatu sore. Arka menoleh dengan polos. "Teman baru, ya. Dia nggak jahat kok." Jantung Andi berdebar tak karuan, tapi ia memilih diam, tak ingin menakuti anaknya. Hari-hari berlalu, dan meski hidup sederhana, ada kebahagiaan kecil yang dulu tak pernah ia rasakan saat bergelimang harta. Namun bayang-bayang masa lalu tak sepenuhnya hilang. Suatu malam, saat Andi duduk sendiri di ruang tamu,
suara rantai beradu terdengar samar dari luar jendela. Ia berdiri perlahan, membuka tirai, dan di sana di balik kabut tipis malam ia melihat sosok monyet bermata merah berdiri jauh di ujung jalan, menatapnya tajam sebelum perlahan menghilang. Andi sadar, meski ritual telah usai dan Arka kembali padanya, kutukan itu tak sepenuhnya pergi. Ada bagian dari dirinya yang kini terikat pada dunia kelam itu, menjadi celah antara dua alam. Ia mengerti satu hal, harga sebuah pilihan tidak pernah selesai dibayar hanya dalam satu malam. Akan ada konsekuensi yang mengikuti, meski dalam wujud yang lebih samar. Melisa, yang mulai merasakan perubahan energi di rumah mereka, akhirnya bicara. Andi, aku tahu kamu masih menyembunyikan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Ceritakan padaku semuanya. Untuk pertama kalinya, Andi tak lagi menghindar. Ia membuka semuanya tentang ritual, kutukan, dan bagaimana ia hampir kehilangan segalanya demi kekayaan. Melisa menangis, bukan hanya karena kesedihan, tapi karena ia akhirnya memahami beratnya beban yang Andi pikul sendirian. Namun, Melisa tak lari. Bersama Arka, mereka bertiga mulai menjalani hidup baru, lebih berhati-hati, lebih menghargai kebersamaan, meski selalu ada bayang-bayang masa lalu yang mengintai. Andi tahu satu hal pasti, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari kekayaan, melainkan dari cinta yang tak ternilai. Dan meskipun ia telah kehilangan segalanya dalam arti materi, ia mendapatkan kembali hal yang jauh lebih berharga, keluarganya. Tapi saat malam tiba dan rumah tenggelam dalam keheningan, Andi masih sering terjaga, menatap jendela, menunggu karena ia tahu, sesuatu di luar sana belum selesai dengannya. Dan pertanyaan besar pun menggantung di pikirannya, apakah benar kutukan ini sudah berakhir? Malam di Medan terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berbisik lirih di antara celah jendela rumah kecil Andi, membawa aroma lembab tanah yang baru saja diguyur hujan. Andi terjaga di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat meski udara begitu dingin. Di dalam mimpinya, ia kembali berada di tengah hutan kelam, mendengar jeritan Arka dan tawa lirih Pak Raga. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di akhir mimpi itu. Pak Raga menatapnya tajam dan berbisik, "Belum selesai, Andi. Kau masih berhutang." Andi duduk terdiam di tepi ranjang, napasnya berat. Ia mengira semuanya telah berakhir. Namun, dalam beberapa hari terakhir, hal-hal aneh kembali terjadi. Lampu rumah sering berkedip meski listrik stabil, bayangan bergerak di dinding tanpa ada sumber cahaya, dan yang paling mengganggu, Arka mulai bicara dalam tidurnya. "Ayah, dia masih di sini, dia belum pergi," gumam anak itu suatu malam dengan suara parau, membuat bulu kuduk Andi berdiri. Melisa pun mulai merasa ada yang salah. Suatu pagi, saat mencuci piring, ia melihat pantulan seorang anak kecil berdiri di belakangnya lewat kaca dapur. Tapi saat berbalik, Arka sedang bermain di ruang tamu. Melisa mencoba menyangkal perasaannya, namun kegelisahan semakin meresap ke dalam rumah itu. Ia akhirnya memaksa Andi untuk bicara lagi tentang ritual itu, menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi. Andi tak kuasa menyembunyikan semuanya. Ia mengaku bahwa dalam ritual tersebut, meski ia berhasil mengambil kembali Arka, ada janji yang ia buat pada Pak Raga, janji yang ia abaikan. "Aku bilang aku bersedia menyerahkan jiwaku, tapi aku kabur sebelum itu selesai. Mungkin itu sebabnya semuanya belum benar-benar berakhir," ujar Andi dengan suara berat. Melisa menatapnya, antara marah dan takut. "Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan ini, Andi. Harus ada cara untuk memutus ini semua." Malam berikutnya, Andi kembali ke hutan tempat ritual itu berlangsung. Ia membawa benda yang dulu dipakai dalam ritual, seutas rantai kecil yang pernah mengikat Arka. Di tengah kegelapan hutan, ia memanggil Pak Raga, suaranya bergema di antara pepohonan. Awalnya sunyi, tapi kemudian kabut mulai turun, dan dari balik bayangan pohon, Pak Raga muncul. Sosoknya kini tampak lebih menyeramkan, wajahnya retak seperti topeng tua. "Kau kembali, tapi sudah terlambat," kata Pak Raga sambil tersenyum samar.
Kutukan itu sudah melekat di darahmu. Tak ada lagi penebusan. Andi mengepalkan tangan, berjuang melawan rasa takut. Kalau memang tak bisa ditebus, ambil aku sekarang. Tapi lepaskan anakku dan keluargaku selamanya. Namun Pak Raga tertawa, suara tawanya menggema dalam gelap. Kau masih belum mengerti, Andi. Ini bukan soal hidup atau mati. Ini soal warisan. Darahmu kini terikat padaku. Kutukan ini akan berpindah ke anakmu. Kalimat itu menghantam Andi seperti palu godam. Ia tersungkur ke tanah, napasnya terengah. Seluruh perjuangannya selama ini sia-sia jika Arka masih menjadi target kutukan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Andi melihat sesuatu cahaya samar dari kalung yang dipakai Arka, pemberian ibunya saat Arka lahir. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Jika kutukan ini tentang darah, maka mungkin ia bisa memutus rantainya dengan menukar dirinya sepenuhnya. Dengan sisa kekuatan dan tekadnya, Andi menggenggam rantai kecil itu, memotong telapak tangannya hingga darah menetes di atas tanah, dan berteriak, ambil aku sepenuhnya. Biarkan ini berakhir sekarang. Kabut berputar hebat, pohon-pohon bergetar, dan sosok Pak Raga tertawa. Keras namun perlahan suaranya menghilang, bersamaan dengan kabut yang mulai menipis. Andi merasa tubuhnya ringan, seolah sebagian jiwanya tercerabut, tapi ia tahu satu hal, Arka kini bebas. Namun, apakah Andi sendiri masih sepenuhnya manusia? Pagi itu, langit Medan tampak lebih kelabu dari biasanya. Di rumah kecil Andi, suasana sunyi menyelimuti setiap sudut ruangan. Melisa duduk termenung di ruang tamu, tatapannya kosong menembus jendela, menunggu Andi yang tak kunjung kembali sejak semalam. Arka bermain di lantai, menggambar dengan krayon, namun sesekali ia melirik ibunya dengan tatapan penuh tanya. Mama, ayah kemana? Dia janji mau main sama aku hari ini, ujarnya polos. Melisa hanya tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kecemasan yang membara di dadanya. Beberapa jam berlalu sebelum terdengar ketukan pelan di pintu. Melisa berlari membukanya, dan di sana berdiri Andi. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. Namun ia tersenyum, meski samar. Aku pulang, katanya singkat. Melisa memeluknya erat, tapi saat memeluknya, ia merasakan hawa dingin menjalar dari tubuh Andi, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hari-hari berikutnya berjalan seolah normal, tapi Melisa mulai memperhatikan perubahan kecil. Andi menjadi pendiam, sering melamun menatap kosong keluar jendela. Kadang, di tengah malam, ia terdengar berbicara sendiri, suaranya berat, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Arka pun mulai menjauh, merasa ada yang aneh dari ayahnya. Suatu malam, Arka berbisik pada ibunya, Mama, ayah sekarang dingin. Aku takut. Melisa tak tahan lagi. Ia diam-diam mengamati Andi, hingga suatu malam ia melihatnya berdiri di taman belakang, tubuhnya kaku seperti patung, matanya kosong menatap bulan. Di sekelilingnya, udara terasa berat, dan saat Melisa mendekat, ia mendengar suara lirih dari mulut Andi, mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Melisa menahan napas, hatinya bergetar hebat. Ia sadar, meski Andi pulang, jiwanya tak sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang lain yang kini tinggal dalam dirinya. Keesokan harinya, Melisa menghadapkan Andi. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan malam itu? Tanyanya dengan tegas. Andi terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, aku menukar segalanya agar Arka bebas. Tapi harga itu bukan hanya jiwaku. Sebagian diriku hilang. Dan aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan seperti ini. Malam pun tiba. Andi duduk di kamar Arka, menatap anaknya yang tertidur pulas. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu waktunya tak lama lagi. Perlahan, tubuhnya mulai terasa ringan, seolah angin bisa menerbangkannya kapan saja. Ia mencium kening Arka dan berbisik, ayah janji, kutukan ini berhenti di sini. Beberapa hari kemudian, Andi menghilang tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tak ada pesan perpisahan.
Melissa dan Arka menunggu berminggu-minggu, berharap ia pulang, namun akhirnya mereka menerima kenyataan. Tapi sesuatu terasa berbeda, suasana rumah kini lebih hangat, tak ada lagi bayangan aneh atau bisikan malam hari. Arka kembali tertawa riang, dan Melissa perlahan merajut hidup barunya, meski rasa kehilangan masih menggantung di hatinya. Namun di suatu malam, saat Arka sedang bermain di taman, ia menemukan sebuah rantai kecil yang setengah terkubur di tanah. Ia memungutnya, menatapnya sebentar, lalu berlari ke dalam rumah. Di kejauhan, di antara pepohonan, bayangan samar Andi berdiri, tersenyum lalu menghilang bersama hembusan angin malam. Tahun-tahun berlalu sejak kepergian Andi, namun bayang-bayang masa lalunya tetap membekas dalam kehidupan Melissa dan Arka. Meski rumah mereka kini terasa damai, ada momen-momen di mana angin malam berhembus terlalu dingin, atau bayangan di sudut ruangan bergerak sedikit lebih lama dari seharusnya. Arka tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan pendiam, tapi Melissa tak bisa mengabaikan bahwa anaknya kerap menunjukkan perilaku aneh seperti berbicara sendiri di malam hari atau menggambar simbol-simbol yang tak pernah ia ajarkan. Suatu malam, saat Melissa merapikan kamar Arka, ia menemukan buku catatan yang penuh dengan gambar rantai, monyet bermata merah, dan sosok pria yang tak lain adalah Andi. Di sudut salah satu halaman, tertulis sebuah kalimat, "Ayah bilang aku harus siap kalau dia kembali." Jantung Melissa berdegup kencang. Ia bertanya pada Arka tentang gambar-gambar itu, tapi anaknya hanya tersenyum samar. "Kadang ayah datang di mimpiku, Ma," dia bilang. "Masih ada yang harus diselesaikan." Semakin hari, frekuensi mimpi Arka meningkat. Ia mulai tidur lebih lama, dan saat terbangun, matanya terlihat kosong sejenak sebelum kembali normal. Melissa mencoba menyangkal kekhawatirannya, tapi semua menjadi jelas saat Arka tiba-tiba jatuh pingsan di tengah taman sekolah. Saat dibawa pulang, ia mengigau, menyebut nama Pak Raga, nama yang Melissa ingat dengan jelas dari cerita Andi dahulu. Ketakutan lama kembali menghantui Melissa. Ia mencari-cari jejak masa lalu Andi, mengunjungi dukun tua dan orang-orang sakti yang dulu pernah disebutkan suaminya. Salah satu dari mereka, seorang pria renta dengan mata yang dalam, berkata, "Kutukan seperti ini tidak berakhir begitu saja." Ia berpindah. Andi berhasil menunda, tapi tidak memutus rantainya. "Anakmu adalah kunci terakhir." Sementara itu, Arka semakin sering bermimpi tentang hutan gelap dan suara rantai yang berderak. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ayahnya, namun wajah Andi kini tampak lebih tua dan lelah. "Arka, kau harus kuat. Pilihanmu akan menentukan nasibmu," kata Andi, sebelum tubuhnya hancur menjadi abu tertiup angin. Arka terbangun dengan nafas terengah dan bekas luka kecil di telapak tangannya, bekas yang tak ada sebelum tidur. Melissa sadar ia tak bisa melarikan diri lagi. Ia membawa Arka ke hutan tempat segalanya bermula, berharap bisa mengakhiri semuanya. Tapi setibanya di sana, kabut tebal sudah menunggu mereka, dan suara tawa lirih Pak Raga terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, generasi berikutnya datang juga. Gumam suara itu dari kegelapan. Arka berdiri di hadapan ibunya, matanya kini memancarkan cahaya samar. "Ma, ayah ada di sini, aku bisa merasakannya." Melissa menggenggam tangan anaknya erat, air matanya mengalir deras. "Kalau harus ada yang berkorban, biar mama saja," teriaknya putus asa. Tapi Arka hanya tersenyum tipis. "Bukan mama atau ayah, ini tugasku." Dalam sekejap, cahaya putih meledak di sekeliling mereka, dan kabut pun tersapu pergi. Melissa jatuh tersungkur, namun saat ia membuka mata, Arka berdiri tegap di depannya. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ia tampak dewasa, seolah mewarisi lebih dari sekadar kenangan. "Sudah selesai, Ma. Aku berhasil," bisiknya, meski Melissa tak bisa menahan rasa takut bahwa mungkin dalam usahanya memutus rantai, Arka telah membawa pulang sesuatu yang lain. Hari-hari setelah peristiwa di hutan berjalan dalam keheningan yang ganjil. Arka kembali ke rutinitas sekolah,
sementara Melissa mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya telah berakhir. Namun, ada sesuatu dalam diri Arka yang terasa berbeda. Senyumnya tak lagi polos seperti dulu, dan dalam sorot matanya, Melissa sesekali menangkap kilatan ketegasan atau mungkin kegelapan yang bukan milik seorang anak remaja biasa. Ia tak tahu apakah ini akibat trauma, atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu malam, Melissa terbangun karena suara berbisik dari kamar Arka. Ia melangkah pelan ke depan pintu kamar dan mendengar suara anaknya berbicara, tapi nadanya terdengar berat, bukan suara Arka yang ia kenal. Dengan gemetar, ia membuka sedikit pintu dan melihat Arka duduk di lantai, dikelilingi lilin menyala, sementara rantai kecil yang dulu ditemukan Arka di taman melayang di udara, berputar perlahan. "Aku tahu kau masih di sini, aku bisa merasakannya," bisik Arka ke dalam kegelapan. Melissa terhuyung ke belakang, napasnya tercekat. Ia segera menutup pintu perlahan dan kembali ke kamarnya, hatinya diliputi kekacauan. Ia menyadari bahwa meskipun Arka telah mengalahkan Pak Raga, ada bagian dari kegelapan yang masih melekat padanya. Mungkin Arka tidak hanya mewarisi kekuatan ayahnya, tapi juga sebagian dari kutukan itu. Di sekolah, Arka mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia menjadi lebih pendiam, namun terkadang murid lain mengaku melihatnya berbicara sendirian di lorong kosong atau duduk berjam-jam menatap dinding. Salah satu guru bahkan menemukan simbol aneh tergurat di meja kelas Arka, lambang yang serupa dengan yang dulu digunakan Pak Raga dalam ritualnya. Ketika Melissa dipanggil ke sekolah, ia hanya bisa berdalih bahwa Arka masih dalam masa pemulihan trauma. Namun, kenyataan tak bisa disangkal lebih lama. Suatu malam, badai besar mengguncang medan. Kilat menyambar tanpa henti, dan di tengah gemuruh petir, Melissa mendengar suara jeritan Arka dari lantai atas. Ia berlari panik ke kamar anaknya dan menemukan Arka melayang beberapa sentimeter di atas tempat tidur, mata terpejam namun tubuhnya tegang seperti sedang berjuang melawan sesuatu. Rantai kecil itu berputar cepat di udara, memancarkan cahaya merah pekat. "Ayolah, Arka, lawan dia!" Melissa berteriak, mencoba menjangkau anaknya, tapi kekuatan tak kasat mata mendorongnya ke belakang. Dalam kegelisahan, ia teringat kata-kata dukun tua, "Darah adalah kunci. Hanya yang memiliki ikatan darah bisa memutus rantai." Dengan cepat, Melissa menggigit jari tangannya sendiri hingga berdarah dan meneteskan darah itu ke rantai yang melayang. Seketika, cahaya merah meledak, menerangi seluruh ruangan. Arka jatuh ke tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia membuka mata, Melissa melihat wajah anaknya kembali seperti semula hangat dan polos. "Mama, dia sudah pergi," bisik Arka pelan. Namun, saat Melissa merangkul Arka, ia tak menyadari bahwa rantai kecil itu kini tergeletak di sudut ruangan, retak namun masih utuh. Dan di dalam retakan itu, ada cahaya samar yang masih berdenyut menunggu waktu untuk bangkit kembali. Langit medan diselimuti awan kelabu saat Melissa duduk di depan jendela, menatap rantai kecil yang kini tergeletak di atas meja. Meski terlihat retak, cahaya samar di dalamnya masih berdenyut, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali bangkit. Arka, yang kini mulai kembali ceria, tampak berlarian di halaman, seolah beban yang selama ini mengekangnya telah sirna. Tapi hati Melissa belum tenang. Ia tahu, selagi rantai itu masih ada, bahaya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, Melissa terjaga oleh mimpi buruk. Ia melihat Andi berdiri di tepi jurang, di belakangnya bayangan hitam menjulang, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Melissa, selesaikan ini, hancurkan rantai itu sebelum semuanya terlambat," suara Andi menggema, penuh keputusasaan. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Pandangannya langsung tertuju pada rantai di meja. Ia sadar, inilah saatnya. Tanpa membangunkan Arka, Melissa membawa rantai itu ke hutan tempat semua kisah kelam ini bermula. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara bisikan samar terdengar dari segala arah, seolah makhluk-makhluk gaib mengawasinya. Ia berjalan ke tengah hutan,
ke lokasi ritual yang dulu pernah digunakan Andi. Di sana, lingkaran batu masih berdiri, menjadi saksi bisu tragedi masa lalu. Saat Melisa meletakkan rantai di tengah lingkaran batu, angin berhembus kencang, membawa serta suara yang familiar. Pak Raga, kau pikir kau bisa memutus kutukan ini semudah itu? Jiwa yang sudah terikat tidak bisa lepas tanpa pengorbanan besar, bisiknya dari kegelapan. Dari balik kabut, sosok hitam Pak Raga perlahan muncul, matanya menyala merah darah. Terserah kau, aku akan melakukan apapun agar anakku terbebas, teriak Melisa dengan penuh amarah. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, dan bayangan hitam melingkari tubuhnya. Rantai di hadapannya mulai bersinar terang, tapi cahaya itu segera terdistorsi oleh kegelapan yang muncul dari tanah. Pak Raga tertawa dingin, hanya jiwa yang bersedia menggantikan tempatnya yang bisa menghancurkan rantai ini. Tanpa ragu, Melisa melangkah maju. Kalau begitu, ambil jiwaku. Ia menggenggam rantai itu erat, meskipun rasa panas yang membakar telapak tangannya membuatnya hampir tak kuat. Namun sebelum ia sempat mengucapkan mantra terakhir, sebuah tangan kecil menariknya mundur. Arka. Tidak, Mama, aku yang harus mengakhirinya. Ini tentang aku juga, ujar Arka dengan mata berkaca-kaca. Ia meraih rantai itu dan dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan meledak dari dalam lingkaran batu, menelan semuanya dalam keheningan yang memekakkan telinga. Saat kabut perlahan memudar, Melisa tersungkur di tanah, pandangannya buram. Ia mencari Arka dengan panik, hingga akhirnya melihat anaknya berdiri di tepi lingkaran batu. Rantai itu kini hancur berkeping-keping di kakinya. Namun ada sesuatu yang hilang dari tatapan Arka. Cahaya polos itu menghilang, digantikan dengan ketenangan yang mengerikan. Aku baik-baik saja, Ma, katanya pelan, tapi Melisa tahu, sebagian dari kutukan itu kini tinggal dalam anaknya. Ia menangis dalam diam, memeluk Arka sirat mungkin, meski hatinya tahu bahwa bayang-bayang masa lalu tidak benar-benar lenyap. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul kembali.